Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rukun iman yang wajib kita imani yaitu rukun iman al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, baik yang takdir baik maupun yang buruk. Kita meyakini bahwasanya apa saja yang terjadi di alam semesta ini dan apa saja yang menimpa kita, baik merupakan perkara yang baik maupun perkara yang buruk, maka itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik takdir Allah Subhanahu wa taala ada hikmah yang baik yang terkadang kita ketahui dan terkadang tidak ketahui. Oleh karenanya merupakan konsekuensi dan kelaziman dari al-iman bil qadar, beriman kepada takdir yang buruk, yaitu kita yakin bahwasanya segala musibah yang menimpa kita adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala perkara yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang membuat gundah gulana dan kegelisahan, semuanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita diwajibkan untuk bersabar atas segala musibah yang menimpa kita, atas segala kegelisahan dan kesedihan yang kita rasakan. Dan orang-orang yang bersabar telah dijanjikan dengan pahala yang tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dan sungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa batas. Karena memang tidak mudah bagi seorang untuk bersabar, terlebih-lebih lagi ridha dengan apa yang telah Allah putuskan kepadanya, terutama hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyedihkan, ya. Akan tapi kalaulah kita melihat bagaimana sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliaulah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwasanya kita ini semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Allah berjanji dalam Al-Qur'an, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Dengan apa? Bi syai'in minal khaufi wal ju'. Kata Allah, dengan sedikit atau sebagian rasa takut dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, dan kekurangan harta maupun hilangnya sebagian jiwa ataupun kekurangannya hasil tanaman. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Manusia kita ini terkadang diuji dengan sedikit rasa takut, diuji dengan hilangnya sebagian harta, diuji dengan kelaparan atau diuji dengan hilangnya hasil bumi. Akan tapi jika kita melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau telah diuji dengan segala macam bentuk ujian. Allah mengatakan bi syai'in minal khauf, kita diuji dengan sedikit ketakutan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diuji dengan ketakutan yang luar biasa. Bayangkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan para pemuda dari berbagai macam kabilah, dari berbagai macam suku. Masing-masing suku mengutus beberapa pemuda. Kenapa maksud mereka dengan berbagai macam suku? Agar tatkala Nabi terbunuh, maka sulit untuk membalas dendam, karena darah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tersebar di banyak suku. Maka berkumpullah 50 orang pemuda, yang setiap pemuda menghunuskan pedangnya, kemudian berkumpul di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan bagaimana kondisi orang yang seperti ini. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegarnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka orang-orang kafir Quraisy memberi pengumuman, barang siapa yang bisa membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mendatangkan sahabatnya Abu Bakar, baik dalam keadaan hidup maupun mati, maka akan diberikan hadiah sekian dan sekian. Maka seluruh orang-orang berlomba-lomba untuk bisa membunuh Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar harus bersembunyi di Jabal Thur, di Gua Thur.
Sampai-sampai pasukan kaum musyrikin berjalan dan sudah berada di mulut goa. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pun ketakutan dan berkata, "Ya Rasulullah, lau absara ahaduna tahta qadamai, la absarana." Ya Rasulullah, kalau seandainya salah seorang dari mereka melihat ke arah kakinya, maka dia akan melihat kita. Rasa ketakutan yang dialami oleh Abu Bakar. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan jiwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan berkata, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnaini Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang yang Allah adalah yang ketiga? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Ya. Bagaimana ya kalau kita lihat musibah-musibah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian-ujian yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang kekurangan harta, kalau kita berbicara tentang lapar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kelaparan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat keluar dari rumahnya karena kelaparan, ingin mencari makan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Bakar dan Umar dan keduanya juga dalam keadaan lapar. Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bulan berturut-turut Ru'ainal hilal thalatha ahillah fi syahrain, kata Aisyah. Kami lihat hilal, muncul hilal dan tidak dimasak sesuatu pun di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu pernah menangis tatkala dihidangkan sebuah makanan, sebuah roti yang terbuat dari syair, dari gandum. Maka ditanyakan kepada Abdurrahman, "Ma yubki, apa yang buat kau menangis?" Maka dia mengatakan, "Masya bi Rasulullah, Rasulullah tidak pernah kenyang dengan roti seperti ini. Wala ahlu baiti, demikian juga istri-istri beliau tidak pernah kenyang dengan roti seperti ini." Terlalu banyak musibah yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau kecil, orang tua beliau sudah meninggal. Beliau hidup dalam keadaan yatim, tanpa ayah. Kemudian tatkala berumur 6 tahun, tatkala beliau bersafar bersama ibunya, kemudian pulang dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sampailah beliau di kota Abwa. Ibunya pun sakit dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ibunya sakit di hadapan mata beliau, kemudian meninggal di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang anak yang melihat ibunya sakit di hadapannya, kemudian meninggal dunia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga setelah menikah dengan Khadijah, ya, jadilah Khadijah adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah senantiasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya, dengan nasihat-nasihatnya. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat butuh dengan bantuan Khadijah, Allah Subhanahu wa taala memanggil Khadijah. Khadijah pun meninggal tatkala itu, dan hal ini sangat membuat sedih hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri yang sangat dicintai oleh beliau meninggal dunia. Kemudian paman beliau Abu Talib yang selama ini membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak membiarkan seorang musyrik pun mengganggu keponakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya pun meninggal dunia. Sehingga tatkala itu para ulama, para ahli sejarah menamakan tahun tersebut dengan Yaumul Hazan, dengan Sanatul Hazan, yaitu tahun kesedihan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah dalam keadaan linglung, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW berjalan tanpa sadar, tiba-tiba beliau sudah sampai pada suatu tempat. Kenapa? Karena kesedihan yang amat sangat yang menimpa hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahi 7 orang anak. Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Ummu Kalsum, ya, Fatimah, kemudian juga kemudian Zainab dan juga Ibrahim. 7 orang putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya meninggal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sendiri kemudian mengafankan putrinya, yang kemudian memandikan putrinya, yang kemudian menguburkan putrinya. Kemudian putrinya berikutnya kemudian meninggal lagi. Ruqayyah, kemudian Ummu Kalsum, kemudian Zainab, seluruhnya meninggal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan putranya Ibrahim, tatkala lahir Ibrahim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat gembira.
kemudian mengabarkan kepada para sahabat bahwasanya telah dilahirkan pada malam ini seorang putra dan aku namakan Ibrahim. Akan tapi tidak berlangsung lama kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Ibrahim berumur 2 tahun maka dia pun meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis tatkala melihat putranya meninggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal aina la tadma." Sungguhnya mata akan mengalirkan air mata. Wa innal qalba la yahzan. Dan sungguhnya hati sungguh bersedih. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, dan kami tidak akan berucap kecuali yang memberikan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, dan kami sungguh-sungguh dengan kepergian engkau wahai Ibrahim kami sangat sedih. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jika kehilangan salah seorang anak kita, kita bagaimana bisa merasakan betapa kesedihan yang kita rasakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 putra dan putri beliau meninggal di hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi tatkala beliau diuji dalam dakwah. Beliau dituduh dengan tuduhan yang macam-macam, dikatakan orang gila, dikatakan penyair gila, dikatakan dukun. Dengan tuduhan-tuduhan yang paling buruk tatkala itu ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarganya sendiri, pamannya sendiri, Abu Lahab, selalu mengekor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di musim haji, tatkala datang orang-orang ke Mina, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berdakwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal min rajulin yahmiluni ila qaumihi fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama Rabbi." Apa ada orang yang mau mengantar saya untuk berdakwah pada kaumnya? Karena orang-orang Quraisy melarang saya untuk berdakwah. Rasulullah sallallahu sampai merendahkan dirinya. Ingin ada orang mengajak dia untuk berdakwah. Sampai merendahkan dirinya. Ada yang mau mengantar saya atau tidak? Ada yang mau mengantar saya atau tidak ke kaumnya? Saya ingin berdakwah karena orang-orang Quraisy melarang saya untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW pun berjalan menuju kabilah-kabilah yang ada di Mina. Rasulullah SAW pun berdakwah, mendakwakan tauhid, menyampaikan Islam. Pamannya Abu Lahab mengekor dari belakang. Begitu Nabi SAW pergi, maka Abu Lahab pun ikut ceramah setelah itu dan mengatakan, jangan kalian ikuti pemuda ini. Fa innahu sabi'. Sungguhnya adalah orang yang keluar dari adat nenek moyangnya. Setiap Nabi SAW berdakwah diikuti oleh pamannya, orang yang paling dekat dengan dia, akan tapi musuhi Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW di Taif, Nabi SAW berdakwah kepada para pembesar Taif, namun ditolak dakwah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pun diusir dari Taif. Tatkala beliau keluar dari kota Taif, maka disambut dengan 2 barisan. Sambutan apa? Sambutan yang sangat menyedihkan. Mereka mengambil kerikil-kerikil kemudian melemparkan Nabi SAW. Anak-anak, sampai anak-anak melempar Nabi SAW. Seakan-akan orang yang tidak punya nilai dilempar oleh anak-anak. Penghinaan yang luar biasa. Dan Nabi SAW berusaha menghindar. Zaid bin Harithah yang menemani Nabi SAW terus menangkis lemparan-lemparan batu tersebut. Akan tapi Nabi SAW tidak selamat dari lemparan batu tersebut sehingga menumpahkan darah beliau SAW. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ujian yang dihadapi oleh Nabi SAW, maka sangatlah banyak. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan asyaddul bala al-anbiya, yang paling banyak cobaannya adalah para nabi. Thumma salihun, kemudian orang-orang yang soleh. Thumma al-amthal fal-amthal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Kata Nabi SAW, yubtala ar-rajulu ala qadri imanihi. Seorang diuji berdasarkan keimanannya. In kana fi imanihi salabatun zida fi balaihi. Kalau imannya kuat dan tegar, maka Allah akan tambah dengan ujiannya. Wa in kana fi imanihi riqatun khuffifa anhu. Akan tapi jika tatkala diuji kemudian lemah imannya, maka Allah akan kurangi ujian tersebut. Kita orang-orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala diuji maka kita ingatlah sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah hanya orang-orang yang salihin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberi pahala dari Allah tanpa batas. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.